pihak Saudi kenapa bis dikurangi menghindari macet proses perjalanan Mekah Arafah. Padahal jarak Mekah Arafah itu hanya 20 km. Ya emang dari 2003 sampai ke sini itu sisinya seperti itu. Sebelum 2003 sesuai bis yang dari embarkasi sesuai bis yang diperuntukkan sebanyak 45 orang. Dari 2003 sampai ke sini bis dipaksakan ya untuk proses perjalanan hanya Arafah, Muzdalifah, Mina. Nah itu kendala yang sering terjadi pada saat kita diberangkatkan ke Arafah, posisi kita dalam keadaan ihram, harus menjaga larangan ihram, tetapi kadang-kadang sama teman sendiri ribut, pas saya berebutan naik bis gitu ya. Padahal posisi tos pakaian ihram, tos niat, tidak boleh berantem, tidak boleh ngomong-ngomong kotor. Tapi di prakteknya kadang-kadang jemaah sok seperti itu. Nah ini perlu diperhatikan lagi ya. Kita harus ingat posisi dalam keadaan ihram, harus dijaga larangan ihram. Semua pasti terangkut, sadayana pasti terangkut, tidak ada yang tersisa, hanya waktu yang menentukan ya. Jadi penghawatos ketika sebagian jemaah Kabinul Halimah sudah terangkut, sebagian lagi belum. Abdi yang terakhir naik bis nyuipin anggota abdi yang belum terangkut pas abdi terakhir. Anak kita sangat kami jadi penuh lagi Arafah. Mungkin ayah rencana abdi mengobat pesan abdi di Saudi yang akan duluan mengantar jemaah yang terangkut duluan ya. Jadi insya Allah abdi terakhir. Unang abdi terakhir, abdi tidak nyuipin anggota abdi, anu apal ke anggota abdi, abdi upami rencana abdi dulu di rumah mau apa gitu nih. Jadi tong hawatos nanti diarahkan, nanti ada yang mengantar ya. Jadi entong ngantosan Haji Iwan bae, karena anu diurus haji tersebut. Jadi abdi terakhir pasti. Abdi tidak mungkin duluan karena komite payung nu dipekar kumaha pilih anu kakantung gitu gitu. Abdi cerekanan jemaah gitu ya. Jadi ini tolong pengertian jemaah ya. Jadi pada saat nanti diangkut ke Arafah itu pasti rekanan yang dari Kabinul Halimah yang mengantar duluan. Setiba di Arafah, kita dalam posisi begini pakaian ihram ya. Kita akan diarahkan ke masing-masing tenda yang sudah ditentukan sama pihak muassasah Saudi. Kapasitas tenda sebelum pandemi yang seharusnya diisi 100 ini diisi 200 atau 250 orang. Itu yang sebelum pandemi. Tapi kalau pandemi ini sekarang, kalau mengacu dengan kajian kemarin, Masya Allah ada sangat nyaman. Tapi sebelum pandemi, kapasitas tenda yang harusnya diisi 100 itu ada kemungkinan diisi 250 minimal 2 orang. Siapa yang menentukan? Itu dari muassasah Saudi, bukan dari pemerintah Indonesia, bukan dari Kabinul Halimah. Nah, kita harus terima seperti itu. Namanya juga proses perjalanan ibadah haji butuh perjuangan. Ya harus terima di tenda pada saat kita tidur saling lupa karena keterbatasan lahan. Ya itu seperti itu hajian sebelum pandemi, tapi setelah pandemi ini kurang tahu nih prosesnya seperti apa ya. Nah selanjutnya di Arafah nanti kita akan diarahkan ke tenda masing-masing yang sudah ditentukan. Kita nanti akan dapat makan sehari 3 kali. Makannya sistemnya nasi box. Nah ini nanti ada tugas ketua rombongan membagikan nasi boxnya ke anggota masing-masing. Nanti sudah ada tertera ketua rombongan ya. Kita akan lanjutkan yang ada. Paling nanti ada tambahan pengurangan dari tambahan-tambahan yang jemaah susulan. Ya. Tetap mengacunya kita ke rombongan yang sudah kemarin dibentuk, tinggal ditambahkan yang susulan ya. Nah di situ kita akan diinapkan 1 hari 1 malam. Tanggal 8 malam tanggal 9 kita diarahkan ke Arafah. Tanggal 9 haji di Arafah kita untuk persiapan wukuf. Kendala yang sering terjadi pada saat dibagikan makan itu biasanya banyak yang kekurangan tidak mendapatkan nasi.
sebetulnya tidak ada yang kurang. Sudah didata sebelumnya sesuai jumlah jemaah. Tetapi di lapangan atau prakteknya kadang-kadang jemaah suka ngambil dua, niatnya bagus untuk istri saya, tetapi istrinya nyandak di ketua regu, bingung ketua regu. Pak Haji, ini kok masih kurang? Tidak mungkin kurang, karena sudah dihitung dari awal sebelum dibagikan. Coba di sweeping lagi, pasti ini ada yang ngambil double. Nah ini sering terjadi pas saya masalah makan. Kita harus ingat posisi dalam keadaan ihram. Makan pasti selalu kurang, bukan masalah kurang, tetapi itu. Jadi jemaah itu masih ada yang tidak sadar, masih ada yang ego, padahal sudah diatur sesuai haknya masing-masing. Kalau ada yang tidak kebagian makan, berarti ada hak orang lain yang kemakan sama kita. Ya tolong ingat itu ya. Terus kaitan dengan distribusi buah-buahan. Buah-buahan sudah diatur sama pihak muasasah, satu orang satu. Ketika jemaah mau dibagikan sama ketua regu, lihat di bus ada apel banyak, ngambillah dua, ngambillah tiga. Terakhir ke kapasitas. Nah padahal pas diatur satu orang satu, nah iya teh sulit mengerti lebih sulit karena tetap jemaah iya egonya masih, padahal pas dijelaskan awas haknya satu orang satu, pengumuman sudah tertera bila mana ada yang kurang nasi, yang tidak kembali nasi, berarti ada yang membawakan orang lain. Nah ini tolong ingat ya, ini sering terjadi pada saat proses Arafah Muzdalifah. Padahal orang ibadah, tapi kadang-kadang diributkan nasi. Nah, kendala lokal itu kadang-kadang pos kapasian sadayana, pos aman, nasi ada kadaluarsanya kalau di Saudi. Lebih dari 3 jam itu sudah harus dibuang. Kadang-kadang berjemaah dipastikan disimpan, habis kadaluarsa disimpan ke tempat sampah. Nah ya sering terjadi. Nah bila prakteknya nanti di Arafah, jumlah jemaah KBIH saat sekarang ada 196. Bila prakteknya pada saat di Arafah itu bisa bertambah 15 sampai 20 orang. Tambahannya siapa? Tambahannya mengadorong. Yang mendorong mukimin di sana, yang diperbantukan mendorong jemaah yang tidak bisa jalan, pasti ikut proses ke Arafah. Yang 20 tersebut yang mendorong itu tidak ada hak untuk konsumsi karena tidak ada data jenis jemaah, karena mereka bukan jemaah, mereka itu hanya petugas mendorong yang diperbantukan untuk jemaah, tapi untuk konsumsi tidak ada karena dianggapnya bukan jemaah. Nah ini yang 20 kadang-kadang ya dilema bagi Kementerian Halimah. Ketika dari Kementerian Halimah sudah berusaha ke dapur umum meminta tambahan nasi, ketika dikasih ya mungkin sudah rezekinya yang dorong. Tetapi ketika tidak dikasih sama pihak dapur umum, nah ini yang 20 orang kadang-kadang tidak makan. Mereka itu sebetulnya bukan tidak punya uang, karena di Arafah tidak ada yang jualan. Di Arafah itu tidak, pada Arafah tidak ada pedagang bakso, tidak ada restoran, hanya pur tenda sadayana. Jadi kendalanya seperti itu. Nah ini mohon bagi jemaah yang tidak dimakan nasinya, daripada dibuang ke tempat sampah mendingan dikasihkan, gitu ya. Tapi kadang-kadang jemaah itu daripada dikasihkan mending dibuang ke tempat sampah. Awalnya disimpan, ketika habis kadaluarsa sana dibuang ke tempat sampah. Nah ini sering terjadi dari tahun ke tahun. Ini tolong gitu ya, kalau kita tidak lapar atau kita sudah cukup, mendingan dikasihkan daripada dibuang ya. Tapi biasanya dari PNKB Nur Halimah itu berusaha dulu ke dapur umum meminta tambahan untuk jangan dorong ya. Nah, tapi kadang-kadang ada mungkin rasa kasihan yang didorong suka berteriak, Pak Haji, nungadorong abdi tentang kasihan, karena mereka tidak paham. Nungadorong mah terkepasian jatah. Nyadaklah abdi tentang nungadorong. Anu berhaknya cuma terkepasian. Nah itu tolong dimengerti juga bagi nasihat yang didorong. Kaitan yang tukang dorong mah itu udah lepas tanggung jawab aja.
nunggu muntah dari jemaah ketika tidak dimakan, atau KBM K5 berupaya tidak umum ya. Nah ini padahal di Arafah itu kita melaksanakan rukun haji, intinya haji. Al-Hajju Arafatu, haji itu Arafah, lamun teka Arafah kejadian haji. Tapi permasalahan yang terjadi dari masalah ibadah, masalah kaitan konsumsi. Nah ini perlu dihindari sama jemaah ya. Gitu. Terus kadang-kadang distribusi nasi pada saat jadwal makan siang belum ada, ribut jemaah. Nah ini tolong minta kesabarannya dari PKBR pun harus menunggu instruksi dari dapur umum jam berapa distribusi ke jemaah ya. Jadi mohon bersabar, tapi kadang-kadang ribut jemaah. Kok abis kabinet sangu nusanes mantos, padahal semua dapatnya haknya sama, pasti kebagian, cuma hanya waktu aja ya. Kadang-kadang kita lihat kloter yang lain sudah distribusi, kloter Pandeglang belum, ribut juga ya. Nah itu kaitan kita konsumsi ya. Hukum di Arafah, kita tanggal 9 di Arafah ya, ba'da dhuhr kita akan melaksanakan wukuf sampai tergelincir matahari atau menjelang maghrib ya. Nah tapi ayat pertarasan dan jemaah selama proses di Arafah melaksanakan wukuf. Untuk pelaksanaan sholat apakah dikosor atau tidak pakai itu? Upami tinggi di Arafah haji ke Musdalifah. Ini kan di Arafah terus ke Musdalifah menempati. Eta intinya ayah kemurahan syarat. Kenging di jamaah maghrib kaisa. Namun maghrib berangkatnya bisa ditarik. Ya saya ayat kemurahan agama, kemurahan syarat, berangkat di Arafah ke Musdalifah, ayat kemurahan biasa di jalan. Upami di Mekah ya, upami di Mekah, rek berangkat ke Arafah, eta rata-rata lohor kan. Tak eta mah tekeng di Jawa, eta. Karena hukumnya orang pantas penduduk di maka mohon etamat terbiasa di jamaah. Tapi di Arafah mereka Musdalifah biasa di jamaah. Sanajan daya ukuran dua masalah itu mah kemurahan agama. Jadi tadi sudah dijelaskan Bapak Kiai, ketika kita berangkat ke Arafah dari Hotel Mekah ya, itu tidak boleh dijamaah. Jadi seperti biasa ya, karena kita sudah lebih dari 3 hari di Kota Mekah, berarti sudah jadi penduduk Mekah. Selama wukuf di Arafah dari zuhur sampai maghrib ya, untuk pelaksanaan salat zuhurnya sama asar tetap kayak biasa ya, biasa. Tetapi ketika kita mau berangkat ke Musdalifah nih, padahal jarak Arafah dan Musdalifah kurang lebih 12 kilo, yaitu ada kemurahan bisa di jamaah qashar. Kalau diberangkatkan kita setelah maghrib, berarti kita jamaah takdim berarti ya. Jadi untuk isanya ditarik ke maghrib. Ketika sampai di Musdalifah kita sudah tidak melaksanakan sholat isya lagi ya. Nah itu seperti itu ya. Nah itu tadi hukum di Arafah maksudnya rukun. Bila mana tidak ada yang datang ke Arafah, berarti tidak sah hajinya. Teknisnya nanti pada saat ada jemaah yang sakitnya memenuhi persyaratan untuk safari wukuf, berarti itu nanti prosesnya pakai ambulan. Itu tugasnya sudah tim kesehatan haji Indonesia yang ada di Mekah. Alurnya nanti laporan dari ketua rombongan ke dokter kloter, dari dokter kloter ke Dakar Mekah yang mengenani safari wukuf. Nah itu safari wukuf kriterianya sangat berat. Jadi anu biasa karena ambulan benar-benar jemaah anu biasa gerak ke kiri ke kanan.
untuk ngake infus terbiasa mapan pos ngajepak baik seperti itu baru bisa disafari ukukan pakai ambulan. Jadi perkiraan itu 99% anu safari ukupma punten menuju sakarat gitu. Ari anu masih kene biasa dibopong, anu biasa dituntut dan roda tidak termasuk kriteria safari hukum ikut dengan jemaah sama kita, tapi ada fasilitas atau yang mendorong ya. Nah perlu diingat lagi kaitan dengan kursi roda itu tidak disiapkan sama pemerintah Indonesia maupun pemerintah Saudi. Jadi itu inisiatif masing-masing. Kaitan dengan yang mendorongnya juga tidak dibiayai sama pemerintah. Jadi intinya itu biaya sendiri dari jemaah. Pami ayah jemaah abdi anu tegiat mapa harus didorong kewajiban abdi teh milarian rumah dorong tapi numpahana jemaah. Seperti itu ya. Tidak ada fasilitas dari pemerintah, tidak ada fasilitas dari KBH. Kewajiban KBH mengarahkan mencarikan jemaah yang mendorong mukimin ya, yang tadi saya jelaskan itu ada kemungkinan di Arafah bertambah 20 orang itu yang mendorong. Tapi mudah-mudahan tahun ini tidak ada gitu, mudah-mudahan tidak ada yang didorong. Tapi perlu dijelaskan ya, bila terjadi seperti itu ya itu kondisinya gitu ya. Jadi dibebankan ke jemaah masing-masing karena tidak ada fasilitas dari pemerintah. Dilanjut ketika kita sudah beres wukuf di Arafah melaksanakan rukun haji, tahapan selanjutnya kita akan diberangkatkan ke Muzdalifah. Nah ini waktunya dijadwalkannya mulai dari maghrib sampai jemaah tuntas diangkut dari Arafah menuju Muzdalifah. Bisnya sama seperti tadi kita berangkat dari Hotel Mekah yang seharusnya bis 45 orang diisi 120 minimal 90 orang ya. Ke Muzdalifah kita tergantung dapat tripnya jam berapa. Kloter Palembang itu diangkut kan ada 6 kloter yang dikelola satu maktab atau satu muasasah ya. Tergantung kita dapatnya trip jam berapa dari Arafah di berangkat Muzdalifah. Tiba di Muzdalifah kita akan diarahkan ke lapangan yang sudah ditentukan sama pihak muasasah sesuai nomor maktab untuk melaksanakan wajib haji, yaitu mabit di Muzdalifah. Sambil menunggu kita diberangkatkan ke Mina lewat jam 12 malam, kita bisa isi dengan memungut batu untuk melontar jumroh Aqabah. Nah, posisi mabit di Muzdalifah itu wajib haji. Jadi komitos karena wajib haji mah ketika ada jemaah udur di Arafah melaksanakan wukuf di Arafah. Tiba di Muzdalifah sakit, dibawa pakai ambulan, dirawat di rumah sakit, berarti yang tidak melaksanakan wajib haji. Nah, kami kajian tenang, ayat udur tiba di Muzdalifah pakai jemaah tersebut dibawa ke rumah sakit tidak melaksanakan wajib di Muzdalifah, apakah kena sanksi dam atau tidak? Upami undur mungkin kurang ditinggali bakal kapan asal lamun ieu wajib haji teu dilaksanakeun asalna wajib bayar walaupun sakit. Upami sakit ditinggali di kitabna mungkin insyaallah karena kalau dibahas ayeuna kumangke dina kitabna beda tah Dilanjut kita melaksanakan mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah itu wajib haji ya. Tadi sudah dijelaskan Bapak Kiai, bila mana kita tidak melaksanakan mabit di Muzdalifah, ya otomatis harus bayar dam. Mungkin itu tadi yang disengaja. Tetapi kalau yang sakit nanti akan dibahas kembali ya.
apakah itu tetap wajib dam atau tidak ya. Nah di Muzdalifah kita nanti akan diarahkan lagi untuk berangkat ke tenda Mina. Waktunya tetap yang menentukan dari pihak muasasah. Tapi di dalam prakteknya nanti bis sudah dipersiapkan jam 9 malam tanggal 10 sudah standby di depan jemaah. Nah ini Pak Kiai kadang-kadang kendala bagi ketua rombongan. Ketika bis sudah ada sebelum jam 12 malam, jemaah sudah ribut pengen naik bis, sedangkan kita berbenturan dengan kaitan hukum nginep di Muzdalifah itu minimal jam 12 malam baru bisa meninggalkan Muzdalifah. Tapi di prakteknya muasasah sudah menyiapkan bisnya jam 10 malam, jam 11 malam itu bis sudah standby. Nah ributlah jemaah haji itu bis selesai kurang naik. Jadi jemaah itu pas ngemutan kaitan dengan wajib haji, ngemutan bersihkan kantun di Muzdalifah. Padahal di Muzdalifah itu wajib haji, ya walaupun ketika kita tidak melaksanakan harus bisa bayar dam ya, tetapi alangkah baiknya kita selesaikan dulu kewajiban kita yaitu melaksanakan wajib haji mabit di Muzdalifah. Nah biasanya ribut jemaah, pagi bis pas air di payung, ayo ramai, gitu bersihkan kantun. Padahal belum cukup syarat untuk nginep di Mina. Nah, pamit terjadi berarti jemaah ribut yang tidak berangkat ke Mina di Muzdalifah padahal waktunya belum sebelum tahun 12 mungi. Eta bayar dam itu pakai bayar dam ya, perlu diingat ya. Jadi tokatan arus ya, kita harus punya patokan. Kita sudah ngaji di sini, itu yang dipakai patokan. Nah, ada sebagian Pak Kiai kadang-kadang kelompok yang lain sudah naik duluan ya. Itu kan sudah bukan kewajiban dari KPM lagi, tetapi beban dari KPM itu ributnya jemaah Pak Kiai. Jadi sanes kaitan secara wajib haji deui pilih ka kantun gitu jemaah teh. Jadi tolong bersabar, satu komando. Ketika di Muzdalifah, taksana instruksi dari KPM tetap jangan bergerak. Pintu untuk masuk ke bis dari pagar itu hanya satu dari 3.000 jemaah. Nah, kita perlu sabar. Eta teh kedah dijelaskan ke jemaah sangat melelahkan proses dari Muzdalifah untuk keberangkatan ke Mina. Mana dua wengi kirang sare gitu gitu. Mana berdesak-desakan, itu kenyataannya seperti itu. Tapi kin dengan sendirinya tos dilalui mah tos beres hajian hilang anu tadina berat pekerjaan gitu gitu. Nah cuma sudah sabar posisi dalam keadaan ihram ujiana sarang rencangan sarang kelompok lain kasai gua sak keting marah pasea gitu gitu. Nah itu kendala-kendala di Muzdalifah ya. Setelah dari Muzdalifah, seolah-olah kita sudah selesai habis semua dari Muzdalifah, diberangkatkan ke tenda Mina. Jaraknya dari Muzdalifah ke Mina itu kurang lebih 12 km ya. Setiba di tenda Mina nanti akan diarahkan ke tenda yang sudah disiapkan muasasah. Kami tendana dipaksakan yang harusnya diisi 100 orang, diisi 200 sampai 20 orang di Mina ya. Setiba di Mina nanti jemaah cukup istirahat. Setelah beres cukup istirahat, nanti akan diarahkan ke Jamarot. Nah nanti sementara ini ya segitu aja dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan di bulan depan ya. Bulan depan kita lanjutkan. Silakan barangkali ada yang mau bertanya, ada waktu 5 menit, maka silakan. Ibu-ibu, maka silakan. Barangkali ditanya. Cekap. Ya, sementara itu dulu ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi proses selanjutnya ya. Nanti baru sampai Muzdalifah ya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi nanti bulan depan. Mudah-mudahan bulan depan ada info terbaru dan info paling menggembirakan. Infonya bulan Januari sudah ada kabar kaitan dengan umroh dan haji ya. Mudah-mudahan tahun ini
tidak ada pemangkasan kuota, diberangkatkan normal seperti biasa. Tetapi bila mana terjadi pemangkasan kuota, kita kembalikan lagi. Ya ini kan masalah nasib kaitan dengan proses haji itu tidak ada yang tahu misteri ya. Tapi mudah-mudahan lancar tahun depan itu tidak ada pemangkasan, normal seperti biasa ya. Insya Allah kita bulan depan lanjut lagi. Bulan depan itu kalau nggak salah tanggal 13 ya, sama ya. 10 ya, 10 tanggal 10 ya. Ya insya Allah 2 hari sebelum mulai lagi nanti akan diinfokan. Tanggal 10 ya, 13. Minggu kedua 10 ya. Nah ini ada pertanyaan jemaah, ada praktek manasik lagi nggak? Praktek manasik tidak ada, tapi kalau jemaah inisiatif silakan. Nah ini sekarang ada fasilitas sekarang yang sudah hampir, bukan hampir menyerupai di Mekah ya, di daerah BSD itu ya. Daerah BSD itu fasilitas sangat lengkap, area tawafnya hampir mirip, tempat sa'inya hingga nanti itu diserahkan ke jemaah. Silakan kalau mau ada praktek nanti menjelang kita penutupan ya, penutupan manasik. Terus, nah ini bagi yang jemaah susulan, nanti akan dikelompokkan ke jemaah yang sudah terbentuk. Nanti diserahkan manifestnya menjelang penutupan manasik di bulan Maret ya. Dan jangan khawatir, bagi yang susulan nanti akan digabungkan dengan manifest yang sudah ada ya. Nanti dikasihkannya menjelang penutupan manasik di bulan Maret ya. Sementara itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, jadi banyak serius kaitan sekarang ya tadi praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada jemaah yang baru sama kenal dengan saya karena saya jemaah yang awal kali yang baru. Kalau saya orang kenal dengan saya yang paling tidak memaafkan kali kenal dengan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Dan ini sudah cukup jadi 1 bulan 1 kali. Terima kasih Pak sudah melaksanakan dulu setiap minggu kali. Kedepannya lagi kali kita juga perlu masalah kembali. Nanti akan kembali dalam perjalanan baru. Nanti tadi ada penawaran tergantung kepada diri kita sendiri. Artinya mengingatkan kembali kita kembali. Mudah-mudahan
Duka. 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 Emang nah, menyatakan sikap kerok teh memang orang muslim itu dia